binatang ini senang, Pak. Ya, tadi fenomena alam senang, binatang juga senang. Diceritakan di dalam Simtud Duror, Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'liyatan bi kamalil bias bisar. Dan setiap ternak, ya, ternaknya orang Quraisy ini, Pak, mereka dengan fasih bisa bicara. Karena apa? Bergembira, menyampaikan kabar gembira kepada teman-temannya. Semuanya senang. Bahkan di Syarah Ainiyah ditegaskan lagi, binatang tadi itu, Pak, bisa menyebut Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Binatang saja senang dengan lahirnya Rasul Muhammad SAW. Binatang yang tidak punya otak, Pak, tidak punya pikiran, punya otak. Lah kita yang punya pikiran, dijadikan manusia yang mulia, masa kita kalah dengan binatang? Mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Kembali tadi, karena waktu itu sebelum Rasul lahir ini, kalau perempuan dibunuh, maka waktu itu tahun gajah Rasulullah dilahirkan, di tahun itu tidak ada orang hamil yang mengeluarkan anak perempuan. Waktu zaman Rasul lahir, semuanya di jazirah waktu itu yang lahir semuanya laki-laki. Kenapa? Karena mereka dapat berkah daripada Rasul Muhammad SAW. Jadi tidak ada waktu itu bayi perempuan dilahirkan semuanya laki-laki semuanya. Agar kenapa? Kalau perempuan pasti dibunuh, ada pembunuhan lagi. Padahal waktu Rasul lahir ini, Pak, api yang 1000 tahun yang disembah kaum Majusi ini padam. Ini karena apa? Karena keagungan Allah, karena dengan kemuliaannya kelahiran manusia yang penuh dengan kemuliaan, kedahsyatan yang diabadikan oleh Allah di dalam kelahirannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bahkan waktu itu saking terangnya, antara jam 3 atau setengah 4, ya, tadi kan pagi, malam yang terang, diterangkan di situ karena cahayanya luar biasa sampai memancar ke Sam. Jadi seakan-akan waktu itu saja itu matahari kayak jam 9 pagi itu, Pak, terang benderang sampai sinarnya tembus sampai di Sam sana. Itu isyarat bahwa nanti Rasulullah akan berdakwah di negara Sam. Maka pendeta-pendeta Yahudi ini, Pak, kaget. Wah, ini benar, berarti malam ini adalah tanda kelahiran Nabi akhir zaman menurut kitab yang dibaca. Maka mereka, para pendeta tadi keliling masuk ke rumah orang yang hamil. Ternyata pendeta ini tidak diketemukan anak-anak yang lahir dari Yahudi. Mereka mengharapkan, Pak, Nabi yang lahir ini bukan turunan Arab. Mereka mengharapkan orang Yahudi menjadi nabi yang terakhir. Maka ketika mereka tidak mendapati, maka mereka mengatakan celakalah kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita mundur-mundur saja. Sebelum lahir ini, ammun Nabi yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Abi Lahab. Abi Lahab ini kakaknya, ayahnya Rasul Muhammad SAW. Dia menunggu kelahiran keponakannya tadi. Maka dia mengharapkan keponakannya yang tadi lahir bukan perempuan, tetapi lelaki. Maka setelah Suwaibah yang membantu kelahirannya Aminah menuju ke rumah Abu Lahab, karena Suwaibah ini budak daripada Abu Lahab, maka mengabarkan, absir, bergembiralah wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir dalam keadaan ganteng, mulia, dan dia seorang laki-laki. Maka saking senangnya Abu Lahab, ya, Suwaibah jadi budak tadi, Pak, dibebaskan.
Lahab bukan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Senangnya karena apa? Karena senang dapat ponakan. Bukan seorang muslim senang dengan nabinya, bukan. Hatinya senang karena punya keponakan. Abu Lahab yang begitu itu setelah kejadian senang saja. Kalau dia tahu yang lahir ini akan jadi musuhnya, pasti dibunuh oleh Abu Lahab. Karena cintanya bukan cinta kepada Nabi, dia cinta gembira dengan kelahiran putra adiknya atau keponakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum ketika Abu Lahab meninggal. Dibawakan cerita hadis yang sahih dari Imam Muslim yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul. Sayyidina Abbas ini saudaranya Abdullah. Abdullah ini siapa? Abahnya Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Abbas ini dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Abu Lahab. Maka ketika bertemu dia tanya, "Wahai pamanku, bagaimana keadaanmu?" Maka dijawab oleh Abu Lahab bahwa Allah Tuhan telah menghukum saya. Tetapi ketika hari Senin saya tidak diadab, dapat jedah dari Allah. Karena apa? Karena gembira saja aja, Pak. Gembira sebagai senang dengan keponakan yang lahir, bukan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan kepada saya supaya memasukkan jempol tadi ketika hari Senin, lalu saya isap, keluar air dan membuat saya lega. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab ini libur, tidak disiksa. Ya, istilahnya orang penjara itu hari ini misalkan 17 Agustus mereka libur, sudahlah santai, atau hari Lebaran santai aja, diberikan minum melalui jempolnya, menghisap daripada air daripada surga. Dan kita ketahui bahwa neraka Jahim ini isinya airnya air nana, ya, air nana, air dan barang yang menjijikkan semuanya. Tetapi ketika hari Senin Abu Lahab ini diberikan kemudahan, diberikan jeda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disiksa, bahkan diberi air minum melalui jempolnya. Maka ada penyair tadi, Profesor Dr. Said Agil Sirot ini hebat, luar biasa Pak, daya ingatnya luar biasa, syair-syairnya luar biasa. Mudah-mudahan beliau jadi ketua PBNU lagi ya, karena saya sendiri ini memandang ya belum ada sekelas beliau. Iya, mudah-mudahan kalau untuk kemanfaatan, mudah-mudahan Allah berikan dia menjadi ketua PBNU untuk yang 3 kali. Amin ya Rabbal. Penyair mengatakan, "Idza kana hadza kafir ja'a dhammu bitabbat yadahu." Ketika orang kafir ini sudah dicap oleh Allah, sudah distempel bitabbat yadahu, celaka, wa fil jahimu muhallada, dan masuk neraka jahim yang nanti sampai hari kiamat. Ata annahu fil yaumil isnaini yuhaffafu anhu lil sururi bi ahmadi. Dan setiap datang hari Senin, ini orang yang tadi dicap tadi diberi kemudahan oleh Allah lisurur bi Ahmad, karena gembira dengan kelahiran Ahmad, Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyair tadi bertanya, "Fama dhannuka?" Bagaimana pendapatmu?
alladhi tulil umri bi ahmad surura wa mata mauhidan. Bagaimana pendapatmu seandainya seseorang abdi yang selama hidupnya cinta karena Rasul Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan mati dalam keadaan beriman? Istilahnya begini, saya ringankan saja, saya ringkas saja. Kalau Abu Lahab itu kata penyair dapat keringanan dalam hukumannya di neraka karena senang saja, bukan senang karena dia ponakannya nanti akan jadi nabi, senang karena dapat keponakan. Nah, bagaimana yang kita ini umatnya mulai kecil sampai besar senang dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW dan mati wa mata mauhidan, dan mati dalam keadaan tauhid, beriman kepada Allah. Diajak berpikir kita, Pak. Abu Lahab saja tidak disiksa, apalagi kita yang mulai sekarang ini yang senang dengan kelahirannya Rasul, yang setiap tahun kita peringati Nabi kita Muhammad SAW, terus kita mati dalam keadaan tauhid, pasti kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mati berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad SAW berkat kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, masih terus ini? Sudah malam, Pak. Iya, terus saya yang capek ya. Jadi hadirin, ini jadikan oleh-oleh, jadikan semangat, bergembira saja, itu luar biasa pahalanya. Apalagi mengikuti syariatnya Rasul Muhammad SAW. Apa syariatnya Rasul? Yang kita jalani yaitu mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Apa? Banyak, Pak, sunnah tadi, Pak, ya. Tadi sudah diterangkan bagaimana. Dan hukumnya kita memperingati maulid ini dengan sejarah yang kita baca tadi, yang masih mengatakan bid'ah ini keliru, keblinger ini ya. Tidak baca sejarah. Kembali lagi, semua alam ini ya, di langit saja gemuruh, senang, binatang senang, istimewa sekali. Nah, mereka masih ketinggalan, Pak. Kemana kemarin ini ya? Mengatakan ini syirik, tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Nah, ngapain Rasulullah ngikutin, Pak? Melakukan. Rasulullah sendiri bergembira. Kenapa? Waktu itu Rasulullah puasa pada hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Rasul SAW, hari Senin adalah hari kelahiranku, maka aku bersyukur kepada Allah, maka aku berpuasa. Rasulullah saja senang dengan hari gembiranya. Lah yang kita yang ingin jadi umatnya, ingin mendapatkan syafaat, kebablas kita, Pak, kalau nggak senang dan mengatakan bid'ah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sunnah yang benar, yang selalu mengikuti ittiba, mengikuti para ulama soleh, salafun soleh, yang selalu mengajarkan kita akidah yang benar, mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, tambahan sedikit saja. Sunnahnya Rasul ini adalah mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana akhlak ini benar, maka kita kembali kepada akhlaknya Rasul SAW. Mama kata ahli, wa ma min hulukin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Bagaimana, apakah benar tingkah laku kita ini? Bagaimana barometer ukuran budi pekerti ini? Kembali merujuk kepada zainil wujud, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang kita lakukan ini, Pak, ya, menghormati orang tua kita. Ini akhlaknya Rasul.
Anda punya ilmu banyak, tidak punya akhlak, maka tidak benar, Pak. Al-husnu bi husnul khuluq. Kebaikan itu diukur dengan akhlak. Bagaimana? Kita lihat seseorang, wah ini orang baik, tetapi mulutnya selalu mencaci, mulutnya terus memprovokasi, mulutnya selalu kotor. Meskipun ibadah, Pak, sholat 5 waktu di masjid ini percuma, jangan diikuti. Iya, setiap hari teriak, ngajak-ngajak berantem, jangan diikuti. Ikuti bagaimana dakwah Rasulullah, dakwahnya lembut, berakhlak yang mulia. Bahkan Sayyidina Abbas ini pernah ditanya, apa sih mahwal akhlak? Apa akhlak ini? Maka Sayyidina Abbas mengatakan, amrun hayyinun, perbuatan yang paling gampang. Loh, gampang sekali. Apa? Wajhun basusun wa kallamun layyinun, wajah yang selalu berseri, jangan cemberut, tersenyum, dan berkata yang lemah lembut. Ya Bu ya, jangan cemberut Bu, coba ketawa Bu, bisa? Senyum, senyum. Masya Allah, tambah cantik kalau senyum Mbak ya. Nanti meskipun suaminya nggak ngasih belanja, senyum saja Bu, pasti nanti dikasih belanja. Ya, bapak-bapak senyum Pak, senyum. Mulai sekarang senyum, pulang senyum. Ya, sampai di rumah masuk kamar senyum. Seminggu kita periksa ke dokter ini ya. Wa kallamun layyinun, bicara yang lemah lembut, jangan bentak, apalagi dengan orang tua. Di Quran saja dilarang, wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan Anda mengatakan saja tidak boleh dengan orang tua. Wala tanharuma, jangan membentak. Wa qul lahuma, dan berkatalah kepada kedua orang tua tersebut qaulan karima, berkata yang lemah lembut. Inilah akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada orang tua-tua yang masih hidup ini kita hormati, meskipun bukan orang tua kita. Ya, hormati, jangan Anda serampangan, kurang ajar dengan orang tua. Kata Rasulullah SAW, kalau Anda tidak bisa menghormati, bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Laisa minna malam yuwakir kibarana wala yarham siharana. Bukan dari golonganku, golongan kami yang tidak bisa menghormati orang tua, dan orang tua tidak menyayangi yang muda. Mau golongan siapa kita Pak? Maka kalau ada orang tua, muliakan Pak, ya, muliakan. Mau orang tua, apalagi orang tua kita sendiri, ya. Tiap hari kita minta maaf, mohon ridhonya, karena ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Duduk kita kepada orang tua, ya. Imam Ali Zainal Abidin itu Pak, ya, selama hidupnya ibunya belum pernah lihat punggungnya, ini belum pernah. Ketika dia berhadapan dengan ibunya, dia merunduk, dan ketika meninggalkan ibunya, dia jalan mundur sampai tidak kelihatan ibunya. Maka selama hidupnya ibunya belum pernah melihat punggungnya Imam Ali Zainal Abidin. Ini akhlak. Dan ada contoh lagi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika mau sholat Pak, biasa Imam Ali itu sholat 5 waktu berjamaah dengan Rasul SAW. Pernah suatu saat keluar dari rumahnya, ketika keluar di depan ini ada orang tua berjalan. Orang tua tadi bukan orang Muslim, Yahudi Pak. Orang Yahudi, bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang mukmin. Tetapi Imam Ali ketika berjalan tidak berani menyalip. Kenapa? Karena sungkan, hormat dengan orang tua. Sampai akhirnya Imam Ali mengatakan, aduh, pasti saya terlambat ini. Sudah tidak kuat Imam Ali waktu itu. Ketika di pertigaan baru mempercepat langkahnya, benar sampai di masjidnya Rasulullah. Imam Ali ketinggalan rokaat masbuk bersama Rasul Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat Imam Ali masbuk, heran. Ali bin Abi Thalib
terlambat rokaat masbuk. Maka ketika Imam Ali selesai sholat ditunggu oleh Rasulullah, ditanya, limadha ta'akhirta salat ya Ali, kenapa kamu terlambat sholat? Kata Imam Ali, ya Rasulullah, sebetulnya saya tidak terlambat tadi. Diceritakan, berhubung ada orang tua Yahudi, saya nggak pernah nyalip. Maka Rasulullah jawabannya apa? Tersenyum. Karena apa? Liutammima makarimul akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, jadi nggak marah terhadap orang Yahudi pun. Jangan seenaknya Pak, orang tua kita hormati. Jangan mentang-mentang orang yang tidak beriman kepada Allah, berbeda agama, wah kita caci, kita kurang ajar. Ini bukan akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Sekarang banyak terjadi Pak, iya, mengolok-olok agama lain, iya. Ini keliru, bukan ajaran Rasulullah. Tahu-tahu kita melempar rumahnya orang Cina, dosa, Anda dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bukan ajaran Nabi. Kalau mereka ini tidak mengganggu kita, selama mereka menghormati kita, maka wajib kita juga menghormati mereka. Maka inilah akhlak Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa berakhlak yang mulia, mencontoh kepada Nabi besar Muhammad SAW. Agar apa? Agar pertemuan, momen, acara maulid seperti ini jadikan kita semangat untuk mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, terutama dengan orang tua. Kepada siapapun kita ngomong yang lemah lembut, jangan bentak-bentakan Pak. Iya, tidak selesai Pak. Api ketemu api tidak bakal redam apinya Pak. Api ketemu air beres. Kalau Anda dengan istri Anda cekcok, iya, istri Anda marah, diamkan saja. Paling 5 menit capek, diam Pak. Kalau Anda ikut marah, wah jadi setengah jam, 1 jam tidak selesai bicara ini Pak. Gontok-gontokan. Iya. Anda mau pecah piring 1, dia pecah piring kedua. Ya. Tidak selesai. Tetapi kalau salah satu yang ngalah, diam, dia, ya sudahlah. Paling nanti anggap saja radio ini Pak, kita anggap siaran radio selesai kan mati sendiri Pak. Iya, udah jamnya, waktunya selesai, capek, ya udah selesai ya Bu. Kalau suaminya marah, diamkan saja Bu. Iya, jangan dikunci pintunya, biarin aja. Iya, gak usah ikut marah Bu. Kalau marah tambah marah suaminya. Buka juga suami-suami, iya, bapak-bapak ini biarkan saja. Istri kita mau banting piring segala, biarin aja. Paling nanti minta beliin lagi ya. Mau banting apa terserah. Yang penting Anda jangan marah. Kalau perlu senyumin saja. Iya. Wajhun basusun wa kallamun layyinun huwa akhlaqul karimah. Lemah lembut, wajahnya jangan cemberut ya. Rasulullah tidak pernah cemberut Pak. Iya. Tidak pernah marah Rasulullah ini. Meskipun waktu itu ada perjanjian orang-orang kafir Quraisy waktu ditulis Muhammad Rasulullah, orang-orang Quraisy tadi musuhnya Rasul tidak mau. Ngapain ada Muhammad Rasulullah? Kalau kami mengakui Anda Nabi, untuk apa perjanjian ini? Maka mereka tidak mau tanda tangan, memberikan sampel tidak, karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah tidak marah. Tetapi Imam Ali marah. Ya Ali, biarkan saja. Ya Rasulullah, saya tidak mau. Biarkan saja Ali. Mana sih, karena Nabi kita ini Nabi ummi Pak, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana sih namanya Muhammad Rasulullah? Maka bahwa sahabirihi dihapus dengan air liurnya, Rasulullah diambil Muhammad bin Abdillah. Selesai Pak, damai, adem. Ini Rasul SAW. Nah kita yang ngaku cinta, ngaku umatnya, kalau masih sering marah, jangan hidup di kota atau di kampung Pak. Kumpul dengan sana Pak, dia kebun binatang ya, dikit-dikit marah ya, kumpul dengan macan ya. Macan itu dikasih makan marah, dan dikasih makan tambah marah. Hadirin wal hadirat, saya kira itu mudah-mudahan peringatan-peringatan ini menjadi oleh-oleh kita. Ya, natijah menjadikan buah pada malam ini untuk bersemangat mencintai Rasulullah sekaligus mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan
Al-Mahfurlah Kiai Haji Ma'ani Rusdi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan diangkat derajatnya yang tinggi, dan juga orang tua kita semuanya mudah-mudahan yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita juga mudah-mudahan berkatnya majelis Rasulullah, berkatnya kita gembira dengan kelahirannya Rasul, diampuni semuanya oleh Rasul Muhammad SAW, disampaikan kepada Allah, maka kita dibersihkan daripada dosa, maka keluar bilat sayyiatikum hasanat, pergi kalian, berdiri kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hajat kita semuanya, hajat dunia wal akhirah, diterima oleh Allah, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam penyakit di negeri ini atau di kampung kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut bencana bala semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang punya hutang, yang punya kesempitan rezeki, dilapangkan, diluaskan rezekinya oleh Allah, dibayar hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya cicilan, punya kreditan, mudah-mudahan cepat lunas. Waduh, banyak punya cicilan kayak gini ya. Insya Allah yakin bahwa peringatan ini membawa berkah. Peringatan Maulidin Nabi, peringatan haul ini membawa berkah kepada kita. Insya Allah semuanya tidak sia-sia, pulang semuanya, gopul semuanya, berkah semuanya, dan insya Allah kita selalu sehat afiat, panjang umur, orang tua kita panjang umur, sehat afiat, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan pesantren ini menjadikan pesantren yang manfaat terus menerus, berjalan sampai yaumil qiyamah, diteruskan oleh turunan-turunan para ulama kita, dan insya Allah ini akan mengeluarkan ulama-ulama yang akan menjadikan kebanggaan kita, banggaan di dunia bagi negara, bangsa, dan terutama kepada orang tua kita. Semoga santri dan santriwati menjadi anak yang soleh wa solihah. Dan tak lupa yang tadi yang membaca khutbul Quran, mudah-mudahan bukan khutbul saja, mudah-mudahan bisa hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya Allah, husnul khatimah, masuk surga bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama kiai kita, amin ya Allah, berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma, amin ya Allah, wa tafarruqana bi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang saya bisa sampaikan, ada kesalahannya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.